Lingkungan berbudaya positif adalah lingkungan dengan kondisi dan atmosfer yang bagus untuk perkembangan karakter anak. Ruh dari lingkungan budaya positif yaitu disiplin positif. Dalam pendekatan disiplin positif, peran guru adalah sebagai pembimbing yang membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai kebajikan, termasuk profil pelajar Pancasila, melalui proses kreatif pembuatan kesepakatan kelas yang berujung pada pemahaman intrinsik nilai-nilai tersebut. Dalam hal ini guru berperan sebagai manajer dalam pendidikan. Guru harus memahami secara mendalam kebutuhan dasar siswa untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, mendorong motivasi internal mereka. SMP Negeri 3 Kusan Hilir merupakan sekolah yang terletak di Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Budaya positif di sekolah ini mulai terbentuk dan berjalan namun belum konsisten. Anak mematuhi disiplin masih bersifat eksternal. Alhasil anak bisa berdisiplin namun terkadang mereka lalai dan kurang memiliki kepedulian kepada hal penting terkait disiplin tersebut. Disiplin di sekolah ini masih bertumpu kepada peraturan bukan pada keyakinan kelas. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting diadakan aksi nyata dalam rangka pengenalan, perancangan, dan penerapan budaya positif melalui disiplin positif di SMP Negeri 3 Kusan Hilir. Pendidik dan anak bersama-sama belajar mengenai konsep budaya positif dan memulai untuk menerapkannya. Aktualisasinya dimulai dari hal sederhana, yaitu pengenalan konsep budaya positif pada pendidik. Pada siswa difokuskan pada menginternalisasi nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila melalui kesepakatan yang selanjutnya menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tujuan aksi nyata ini yaitu menumbuhkan budaya positif pada peserta didik dalam disiplin positif melalui kesepakatan kelas, keyakinan kelas untuk menginternalisasi nilai-nilai kebajikan, mengenalkan dan menumbuhkan konsep budaya positif yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Berikut tujuan dari aksi nyata ini. 1. Menumbuhkan motivasi dari dalam pribadi murid akan nilai-nilai kebajikan. 2. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menumbuhkan budi pekerti yang baik pada murid. 4. Mengajarkan murid mencari solusi dari permasalahan. Hal yang menjadi tolak ukur yaitu peserta didik mampu menumbuhkan budaya positif dan membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan mampu menjalankan keyakinan kelas dengan bertanggung jawab. Pendidik mampu menerapkan konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, kelas, dan segitiga restitusi. Peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran dan terus terlihat proses dalam kemandirian berdisiplin positif. Peserta didik memperlihatkan sebagai insan yang berbudi pekerti melalui pembiasaan di sekolah. Peserta didik berani mengungkapkan dan belajar dari masalah, mencari solusi dengan tuntunan guru. Rencana yang saya lakukan yaitu 1. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. 2. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait konsep budaya positif yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, kelas, dan segitiga restitusi. 3. Pendidik mensosialisasikan konsep keyakinan kelas. Siswa dengan tuntunan guru membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. 4. Peserta didik mengaktualisasikan kesepakatan kelas sebagai pembiasaan positif, keyakinan kelas, dan berproses untuk menginternalisasinya melalui pembiasaan di keseharian sekolah. 5. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. 6. Mempraktikkan segitiga restitusi dan melaksanakan hasil dari restitusi menjadi aksi nyata. Adapun dukungan yang diperlukan dalam kegiatan ini. 1. Kerjasama dengan orang tua di rumah sebagai lingkungan pertama penerapan budaya positif. 2. Warga sekolah sebagai teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. 3. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif. 4. Kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk konsisten dalam menerapkan budaya positif. Pelaksanaan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu 1. Penerapan budaya positif yang dilaksanakan siswa, terdiri dari pembuatan kesepakatan kelas,
penerapan pembiasaan dari kesepakatan kelas tersebut dan pelaksanaan segitiga restitusi. 2. Berbagi pemahaman tentang budaya positif kepada pendidik di SMP Negeri 3 Kusan Hilir. Pembuatan kesepakatan kelas merupakan langkah awal siswa dalam melaksanakan disiplin positif. Kesepakatan kelas dibuat langsung oleh siswa dengan tuntunan guru, kemudian disepakati dan dijadikan keyakinan kelas. Dari kesepakatan tersebut siswa mulai menginternalisasikannya kemudian melaksanakan melalui pembiasaan di sekolah. Segitiga restitusi saya laksanakan untuk siswa agar mereka makin mandiri dalam berdisiplin positif. Saya berperan sebagai manajer. Mereka saya arahkan untuk belajar menyelesaikan masalah tanpa disalahkan, kemudian melakukan hal positif sebagai hasil dari restitusi. Anak menginternalisasi keyakinan, nilai-nilai kebajikan, dan kembali dalam komunitas sekolah dengan membawa hal yang positif. Pemahaman tentang budaya positif sangat penting bagi anak. Pendidik adalah orang pertama yang harus mengerti tentang berbagai konsep budaya positif, agar selanjutnya bisa menuntun anak dalam berdisiplin positif. Saya melakukan berbagi pemahaman tentang hal tersebut. Budaya positif yang saya bagikan meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Staf SMP Negeri 3 Kusan Hilir, terutama di sekolah kita, sehingga perwujudan penyampaian budaya positif ini bisa kita aplikasikan sehingga benar-benar bermanfaat dan bisa kita buktikan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita nanti dengan seksama mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Asep terkait dengan aksi nyata budaya positif, sehingga bisa kita aplikasikan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita dukung bersama, kemudian respon positif yang diharapkan juga bagian yang harus kita lakukan, kita laksanakan, sehingga menimbulkan atau memunculkan suasana keaktifan di dalam proses kegiatan pada hari ini. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Asep. Mudah-mudahan CGP-nya semua tugas-tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Kami dari sekolah akan selalu mendukung apapun tugas atau apapun beban yang dihadapi oleh Pak Asep, akan kami bantu sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Jangan segan-segan Pak Asep untuk konsultasi, kemudian komunikasi, koordinasi dengan kawan-kawan, termasuk saya secara pribadi. Kami akan selalu membantu sampai titik akhir kegiatan guru penggerak ini. Demikian, salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa, yaitu kepada Bapak Olia. Kami persilakan. إلى تلك من الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah pada hari ini kita bisa bersama-sama berhadir dalam acara ini, yaitu aksi nyata
diseminasi budaya positif. Diseminasi itu Bapak Ibu artinya berbagi pemahaman tentang budaya positif di SMP Negeri 3 Kusan Hilir, disajikan oleh saya sendiri Asep Rahmadani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kusan Hilir, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang luar biasa, yang saya hormati staf tata usaha SMP Negeri 3 Kusan Hilir. Hari ini hari Senin 20 Juni 10 Juni 2024. Nah, ada ingat hari sudah gawat ini. Kita sambil santai saja hari ini, kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama bercurah pikiran, berbagi pemahaman. Posisi saya di sini Bapak Ibu sebagai guru penggerak yang sudah melaksanakan atau sudah belajar materi ini kurang lebih selama 3 minggu, dimulai berbagai tahapan. Hari ini saya diwajibkan untuk menyampaikan materi ini yang harusnya diselesaikan 1 minggu hanya dalam 1 jam saja. Luar biasa. Untuk pel materi itu sudah saya bagikan di WhatsApp, ada 6 buah pel, banyak sebenarnya. Jadi hari ini ulun upayakan mengambil sari-sari dari apa yang akan kita bahas, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Kemudian perlu ulun tegaskan, saya sebagai penyambung informasi, bukan sebagai ahli, bukan sebagai narasumber yang berkompeten, bukan, tapi penyambung lidah dari apa yang sudah kami dapat selama kegiatan di Guru Penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu sambil santai saja, yuk kita mulai. Untuk pertama, yuk kita sama-sama berdiri. Kita fokuskan dulu, kita senangkan dulu hati kita. Mudah-mudahan hati kita bisa mengikuti dengan baik. Bapak Ibu berhadapan-hadapan. Nah, yuk tersenyum selama 15 detik. Bukan Bapak Ibu, jangan jauh-jauh. Nah, mungkin pertamanya ini agak aneh, tapi pelan-pelan nanti tercipta keakraban, kawan kolaborasi. Ya, gimana bisa memulai? Buniar sama Bunida, pajama lawan mulut nggak di sini? Ya, kita mulai ya. Silakan Bapak Ibu atau Bapak-bapak tatap wajah rekan Anda di depan. Kemudian berikan senyuman yang paling tulus, yang paling bagus. Mudah-mudahan kegiatan hari ini penuh dengan semangat. Bisa saya mulai Bapak Ibu? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ayo silahkan berikan senyuman yang paling bagus. Sedikit lagi Bapak Ibu, baru 10 detik. Padma bisa diberikan senyuman paling indah. Iya, terima kasih. Selesai Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, untuk memulai kegiatan hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar, bagaimana kesepakatan yang saya tampilkan di monitor. Yang pertama, kita sepakati dalam pertemuan ini menghargai sesama atau menghargai siapapun. Gimana Bapak Ibu, setuju? Nah, setelah itu mari kita menjadi penyimak yang baik. Artinya kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan kita, baik dari saya sendiri maupun nanti dari teman-teman yang sedang berdiskusi. Kemudian boleh makan Bapak Ibu, boleh minum, tapi tetap tenang. Yang terakhir ini wajib nih, selalu bahagia. Bagaimana Bapak Ibu, setuju dengan kesepakatan kita? Setuju ya, baiklah kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu guru hebat, seorang guru yang baik
harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep berikut. Itu ada 6 konsep ditambah 1 seperti yang disampaikan Pak Ahmad Kamara tadi. Pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku. Ketiga, keyakinan kelas. Berikutnya yang warna merah ini nanti ada fungsinya sendiri, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, terlebih dahulu perlu sampaikan materi yang kita bahas hari ini sangat penting untuk kita sebagai sebuah satuan pendidikan yang fokusnya kepada kepentingan siswa atau berpusat kepada siswa. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hadir untuk menghamba pada murid, seperti itu beliau mengungkapkan. Menghamba bukan berarti menyembah, bukan berarti apa saja kemauannya dituruti, tapi semata-mata orientasi kita sebagai penonton atau sebagai guru adalah untuk mencapai murid yang berbahagia, sukses, atau kata Ki Hajar mengatakan insan yang merdeka. Itu kata Ki Hajar. Jadi merdeka belajar itu bukan menteri seanak menteri yang membuat, tapi berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana orang yang merdeka ini berarti sukses sekali itu, berbahagia, dia merasa bebas, bisa mengatur diri sendiri dan lain-lain sebagainya. Kemudian materi budaya positif ini Bapak Ibu juga nanti bagian dari PMM, yang mana prasyarat sebagai sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian juga di dalam tes kompetensi kenaikan pangkat ini termasuk materi yang akan ada diujikan ke Bapak Ibu. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang nanti ikut guru penggerak atau yang akan ikut PPD, ini juga materi wajib yang harus Bapak Ibu kuasai, dan nanti ada tesnya di sana. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini melalui diskusi nanti bisa mendapatkan gambaran, bisa mendapatkan manfaat. Baiklah, belum lanjutkan yang pertama, yaitu materi kita tentang disiplin positif. Ruhnya budaya positif itu Bapak Ibu adalah disiplin positif. Disiplin positif yang terlaksana dengan baik dan kondusif maka akan menjadi kebiasaan yang namanya budaya positif. Budaya positif itu Bapak Ibu, ibarat kehidupan di dunia ini adalah surganya pendidikan. Lingkungan yang berbudaya positif. Dengan adanya lingkungan yang berbudaya positif, maka siswa akan nyaman, akan tenang dalam mengembangkan dirinya menjadi insan yang merdeka, insan yang berhasil, baik dari segi kesiapan lingkungan secara fisik maupun psikis atau kejiwaan mereka untuk menerapkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, teori pilihan. Kita sebagai angkatan tahun 90-an, mungkin ada yang 80-an juga dulu sekolah ya, yang kita pakai biasanya sebelum kurikulum merdeka ini adalah stimulus respon, bukan teori kontrol atau teori pilihan. Apa yang dimasuk stimulus respon? Bapak Ibu di TV biasa melihat iklan lumba-lumba yang dipertunjukkan, disuruh loncat sama coach atau pelatihnya naik lumba-lumbanya, habis naik atraksi kasih ikan lagi, loncat lagi. Dia memberikan stimulus berupa ikan sehingga mendapat respon dari lumba-lumba. Paradigma lama itu.
anak didik kita itu insan yang berkarakter yang luar biasa. Biasanya kalau kita menegur berdasarkan yang tempo dulu, nah kenapa terlambat? Wah, ini kacau, sudah terlambat ini. Silakan, karena Anda terlambat sesuai dengan perjanjian kita berdasarkan aturan, silakan Anda lari dari lapangan. Bagaimana perasaan anak itu? Sadar tidak kira-kira setelah kita berikan stimulus yang seperti itu dan dia merespon dengan lari? Nah, ini akan diubah ke teori kontrol atau teori pilihan. Saya lanjut saja. Mudah-mudahan nanti lebih jelas tentang ini seiring dengan materi berikutnya. Terlebih dahulu kita berdiskusi, Bapak Ibu, di layar ditampilkan, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Satu. Setuju atau tidak pemberian hukuman dengan hal positif, hukuman tapi positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak belajar. Memberi penghargaan bisa hadiah, bisa pujian dan lain-lain sebagainya. Setuju atau tidak? Bebas, mau setuju atau tidak silakan pendapat Bapak Ibu berikan. Boleh satu saja, boleh ketiga-tiganya, boleh salah duanya, boleh. Silakan Pak Sami mungkin bisa memberikan pendapatnya, silakan Mas Sami. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju. Jadi hukuman dalam hal ini ada sesuatu yang dilanggarnya lalu kita memberikan hukuman, baik itu hukuman yang bisa jadi hukumannya tuh bersifat positif yang selain membaca ya. Misalnya hukuman misalnya kalau lompat pagar, kamu tidak boleh lompat pagar, balik 5 kali melompat. Seperti itu. Mungkin bisa mendisiplinkan anak menurut saya. Yang berikutnya pasalnya mungkin satu saja. Satu aja dulu, kita kasihan yang lain. Bapak Ibu silakan berikan pendapat. Bunina Pak. Jadi pas. Mungkin habis ini banyak hal atau Bunia. Kalau menurut ulun secara pribadi, setiap anak itu beda-beda. Kadang ada yang memang anak itu yang harus ada diberi hukuman, tetapi ada juga anak itu yang hanya diberi penghargaan, sudah bisa, ibaratnya itu kita mendisiplinkannya. Jadi tidak semua siswa itu atau anak didik kita itu sama kita memperlakukan. Berarti anak didik itu kita kalau mau mendisiplinkan harus sesuai dengan karakter anaknya. Apakah dia ibaratnya itu, kan ada kadang anak yang seperti Arif misalnya, kan ibaratnya kita tidak bisa menyamakan dengan anak didik yang kita yang lain. Jadi menurut pendapat ulun secara pribadi itu setiap anak didik kita berikan motivasi ataupun misalnya hukuman itu berbeda-beda tingkatannya menurut karakter anak didik kita masing-masing. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu bagaimana kita nanti ke depannya. Tepuk tangan untuk Bunina. Berikutnya Bunina mungkin ada yang disampaikan. Ya, boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Secara umum apa yang disampaikan oleh Bunina tadi, hal-hal yang kemudian perlu untuk kita lakukan berkenaan dengan anak didik kita, di mana dalam pemberian hukuman ada hal yang kemudian positif untuk
dan perlu untuk kita lakukan sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan. Begitupun dengan pentingnya motivasi setelah kemudian mungkin diberi hukuman sesuai dengan tingkatan perilaku yang dilakukan. Setelah itu kemudian dibubuhi dengan motivasi sehingga kemudian memperkuat daripada hukuman yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga kemudian nantinya diharapkan anak didik kita ada efek jerak sehingga kemudian itu dianggap bahwa oh ternyata memang saya salah setelah dimotivasi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang nomor 3 kayaknya belum terjawab. Nomor 3 tadi silakan memberikan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana, setujukah atau tidak? Silakan Pak Ahmad Kamara mungkin. Ya, langsung saja saya jawab pertanyaan pemantiknya. Ini sangat penting pertanyaan pemantik ini. Setuju dan saya setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan anak. Setuju. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Alasannya hukuman mendisiplin anak di dalam kurikulum Merdeka kita ada, tapi diharapkan kita alihkan ke nantinya ke pemimpinan pembelajaran kepada murid. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif membaca itu sangat positif sekali, karena ini adalah mendidik, mengajarkan kepada mereka membersihkan halaman, itu mengajarkan, meningkatkan kedisiplinan anak. Itu setuju. Yang saya memberikan penghargaan tidak setuju. Kenapa? Alasannya karena ini bisa ada yang namanya ekstrinsik, ekstrinsik. Ini membahayakan nanti. Ekstrinsik ini pada sebenarnya nilai yang kita harapkan dari ekstrinsik yang benar-benar dari hati nuraninya. Nah, penghargaan ini bisa merusak citra daripada motivasi sekolah kita. Untuk ini saya kira jadi kita sama aja dengan guru yang lain. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad Kamara, luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, perlu saya mencoba merespon apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Untuk dari Mas Sambe tadi merespon yaitu setuju atau tidak setuju. Beliau intinya mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu beliau setuju dengan catatan disiplinnya itu hukumannya itu cocok dan bagus sesuai dengan apa yang dia langgar. Kemudian dari Bu Nina tadi juga setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi harus memperhatikan keberagaman anak. Anak ini beragam, punya sifat dan karakter masing-masing. Tentu kata Bu Nina tidak bisa disamakan. Kemudian Bu Ida tadi juga melanjutkan perlunya tindak lanjut setelah dihukum. Perlu ada tindak lanjut supaya siswa itu termotivasi jadi baik. Kemudian dari Pak Ahmad Kamara tadi ini agak beda nih ceritanya. Pak Ahmad Kamara, kata Pak Kamara tidak setuju dengan hukuman bahwa dapat mendisiplinkan anak. Tapi Pak Kamara menyampaikan juga pemberian hukuman yang positif, kata Pak Ahmad Kamara, seperti membaca, membersihkan. Beliau juga setuju. Ada yang tidak setuju. Kemudian Pak Ahmad Kamara yang poin ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kata Pak Kamara tidak setuju, karena di sana ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Apa itu Bapak Ibu nanti kita akan bahas. Tepuk tangan sekali lagi buat Kamara dan Anda semua, luar biasa pendapatnya. Bapak Ibu, ini bukan untuk saya bahas, tapi ini hanya sebagai pijakan dasar ibu-ibu atau bapak-bapak dalam mengikuti materi berikutnya. Nanti Bapak Ibu sendiri yang jawab. Apakah Bapak Ibu setuju, apakah tidak setelah mengikuti penyampaian berbagi pemahaman hari ini. Baiklah, saya lanjutkan disiplin positif bahasa pertama kita. Disiplin positif dilaksanakan lebih dari satu disiplin positif, maka terbiasa, maka terbentuklah budaya positif. Ringkasnya seperti itu.
Saya katakan tadi dari stimulus kontrol ke teori pilihan. Jadi stimulus kontrol apa, teori kontrol apa, ya Bapak Ibu silahkan lihat. Ulun minta kawan sebutin untuk maju ke depan, mungkin Pak Jamal bisa, Pak Jamal setengah aja. Nah, permainan kecil. Nah, ini ulun punya tangan, kemudian ulun meletakkan sesuatu benda yang sangat berharga di sini. Saya genggam, kemudian tugas Anda Pak Jamal, silahkan buka sekuat pian tangan ulun. Buka aja. Nah, sekuat pian silahkan buka. Silahkan buka saja. Silahkan. Gimana Pak Jamal bisa? Susah. Rayu ulun Pak Jamal supaya ulun bisa buka. Anak awak. Tidak bisa. Atau ancam ulun dong, ancam, silahkan ancam. Silahkan ancam boleh. Silahkan. Ada yang lain ya? Oh ya. Siapa yang membuka tadi? Bisakah sedikit pembuka? Tidak. Tapi yang memiliki kuasa, memiliki kemauan untuk membuka ini adalah jiwa umum sendiri yang transfer ke tangan saya, kemudian saya buka. Yang mengizinkan adalah si saya sendiri. Sebetulnya dari sini apa yang dapat kita tangkap Bapak Ibu? Perubahan paradigma dari stimulus kontrol ke teori kontrol. Kita sebagai guru, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi Pak Jamal bahwa membuka tangan dari itu. Jiwa ulun serongan, jika saya sendiri yang buka saja. Kalau si jiwa atau perintah dari otak saya tidak membuka, maka tidak akan terbuka. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kita biasanya dengan murid kita berusaha biar ulun pribadi sebelum mendapatkan materi ini. Kalau ada anak berbuat salah atau anak lalai dalam disiplin, biasanya dimarahi, diceramahi, dikasih nasihat. Sesuai dengan teori ini, sulit dan tidak akan bisa. Itu hanya ilusi saja. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Kata teori kontrol, teori pilihan. Kita lihat Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon yang biasa kita laksanakan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya membuka tadi karena saya berusaha memandangi apa yang dilakukan oleh Pak Jamal. Habis itu ulun mengizinkan membuka tangan, akhirnya terbuka. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat anak buruk, salah terus anak. Itu dulu. Sekarang pemerintah di Guru Merdeka ingin mengarahkan kita, semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Dan tujuan Bapak Ibu sekalian, jangan yang salah. Kenapa jadi yang salah? Nanti di materi di slide berikutnya akan terjawab. Orang lain bisa mengontrol saya
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita menasihati siswa, siswanya kita nasihati tidak merespon dengan baik, kita paksa tuh siswa. Pemaksaan jadinya. Model berpikir menang kalah, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Yang menang siapa? Biasanya gurunya. Yang kalah siapa? Siswanya. Ayo dihukum, ayo kita melaksanakan. Sedangkan di teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Yang akan kita bahas hari ini teori kontrol. Mungkin di sini belum jelas. Kita maju saja dulu. Sekarang kita masuk kepada disiplin. Disiplin positif berarti Pak, lawannya disiplin negatif ya. Terserah rekan-rekan sekalian memaknainya. Berdasar dari bahasa Latin disiplina, ternyata disiplin Bapak Ibu artinya belajar, itu disiplin. Makna berkomunikasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun pada kenyataan realitanya di negara kita khususnya, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian juga disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kadang disiplin ini kita supaya anak disiplin kita paksa. Sebenarnya disiplin bukan itu. Rumpun artinya sarinya adalah belajar, bukan pemaksaan, bukan harus patuh. Berikutnya selaras dengan apa yang dikatakan Ki Hajar, merdeka itu artinya kurikulum merdeka Indonesia tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin positif, disiplin yang berasal dari jiwa kita, bukan berasal dari faktor luar. Anak-anak mau berangkat ke sekolah, misalnya terlambat atau tidak terlambat, dari dalam hati, oh kata si anak ini, aku ada berterlambat. Kalau aku terlambat, aku mau jadi orang terlambat. Oh itu berasal dari hatinya. Akhirnya dia menuruti yang baik-baik tersebut, akhirnya tidak terlambat. Faktor internal, bukan karena dia takut, bukan karena dia pengen dihargai sebagai siswa yang disiplin waktu dan tidak pernah terlambat. Itu faktor luar. Yuk kita lanjutkan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Belum garis bawahi motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan juga hadiah atau pujian, apalagi hukuman. Jadi kita menghukum siswa supaya disiplin berdasarkan apa yang di slide ini ditampilkan tidak pas untuk teori kontrol atau teori pilihan. Berikutnya, disiplin harus berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal atau karakter yang baik. Karakter yang baik ada di dalam hati kita masing-masing. Kemudian karakter baik itu berasal dari nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam kurikulum merdeka, nilai-nilai yang harus ada jadi karakter anak yang berasal dari hati dan jiwanya adalah profil pelajar Pancasila. Mandiri, di sana ada bergotong royong, di sana ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia dan lain-lain. Motivasi perilaku manusia, disiplin positif sudah. Sekarang motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan kecil yang mungkin silahkan sampean jawab masing-masing. Kalau kita berangkat ke sekolah, kita sebagai pendidik atau sebagai guru biasanya
Sampean-sampean luar biasa, tidak ada yang terlambat kecuali saya sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia, apa yang menyebabkan bapak ibu tidak terlambat berhadir ke sekolah? Satu, apakah takutan dilihat bapak kepala sekolah, Bapak Ibu? Pak, iya yang lambat nih jadi merang-rang kepala sekolah itu. Kemudian apakah ibu karena hanya ingin dihargai? Wah, kalau aku disiplin, aku tidak pernah terlambat, dinilai kepala sekolah bagus, kemudian naik pangkat ini nyaman. Wah, maka Aku akan dinilai dapat angka kredit yang bagus sebagai orang yang sudah di SKP, nilainya bagus nanti jadi. Motivasi perilaku ini tidak hanya kita, anak juga seperti itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, nah itu tadi tuh baik dirawat di pagapur, kan terlambat dari ke sekolah. Hukuman tuh rebutan tuh tidak harus disuruh, Pak Sep lambat stop. Nah, bukan harus seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan, ulun rasa ulun pribadi sendiri saya mungkin ada yang seperti itu. Yang paling tinggi itu gabungan hati untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dia melaksanakan disiplin dari hatinya yang paling dalam. Aku ini mempercayai keyakinan yang mana yang bagus untuk, Bukan karena menghindari hukuman atau karena hadiah. Motivasi perilaku manusia. Begitu juga siswa kita. Dia berdisiplin karena menghindari hukuman kan, karena ingin mendapatkan hadiah kan, atau apapun ini dari dalam hatinya. Berikutnya, nah ini mulai terpecahkan sudah. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Motivasi internal. Sejalan dengan disiplin positif dan budaya positif. Intinya kayak apa cara kita membuat siswa itu memiliki karakter, melakukan kebaikan atau disiplin dari dalam hatinya yang paling dalam. Bukan karena ingin dapat hadiah, bukan karena untuk dihukum. Keinginannya untuk berdisiplin berasal dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ini berkaitan dengan nomor 3 tadi nih. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Orang yang meminta membujuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan berdampak dari pemberian penghargaan. Kata siapa? Alfito 1993. Ini kalau diberi hadiah atau penghargaan akibatnya apa Bapak Ibu? Pengaruh jangka pendek saja, bukan jangka panjang. Pemberian penghargaan itu mirip sama hukuman sifatnya. Penghargaan mengurangi pendapatan. Ada presisi lagi tuh anak. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ini. Orangnya yang berpendapat. Alpi Kohn di dalam Paneset Bayuan 1993 wawancara ASCD Annual Conference Maret 1999 berpendapat bahwa baik penghargaan maupun hukuman metode kontrol perilaku yang merusak potensi belajar yang sebenarnya. Menurutnya, proses belajar itu sendiri idealnya merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Kohn juga menyatakan bahwa memberikan penghargaan secara efektif sama dengan menghukum seseorang. Next dulu Bapak Ibu, nanti akan terjelaskan. Penghargaan efektif untuk memotivasi perilaku jangka pendek. Namun penggunaan berulang menyebabkan ketergantungan pada penghargaan dan kehilangan motivasi
motivasi intrinsiknya yang dari hati tadi. Selain itu terus-menerus mendapatkan penghargaan atau membuat seseorang kurang menyadari nilai dari tindakan baik yang dilakukannya. Wih, aku ranking 1 hadiah ini, dapat pujian ini. Akhirnya dia meraih ranking 1 bukan karena ingin supaya dia tambah wawasan sebagainya, tapi ingin penghargaan. Apalagi untuk hal-hal yang selain itu. Penghargaan sering kali tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang, maka banyak yang lain akan merasa iri dan sebagainya, dan mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contoh ranking 1, ranking 2. Kira-kira yang ranking 2 itu senang nggak ada yang ranking 2? Pasti ranking 1 ini gara-gara ini aku ranking 2 ini. Nah, kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Siswa kita yang di tengah dan yang di bawah biasanya, aku belajar, tapi kagak ranking 2, nilainya seini-ini aja, akhirnya dia berhenti berusaha. Kalau dia berdasarkan alasan pada penghargaan. Kemudian di bagian akhir sebagai penutup, penghargaan menurunkan kualitas. Saya langsung ke bagian paling bawah. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini penelitian yang dilaksanakan oleh Bapak Alvin tadi, bahwasanya pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswi yang sedang praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita, membuat judul, Bapak Ibu, yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan hukuman itu yang ranking tadi itu. Ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak bisa ranking 1. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dia menghukum supaya dia tidak melanggar lagi. Anda memberikan penghargaan supaya mau menuruti apa yang telah dia raih dan atas penghargaannya. Eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Harusnya ranking 1, tapi karena faktor X jadi ranking 5. Rasanya tuh ranking 1 yang biasa ranking 1 sakit benar itu. Penghargaan bisa menghukum sifatnya. Terakhir, sebelum ambil yang poin kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita mengambil kegembiraan yang saat itu dia sedang merasakan secara alamiah. Contoh di bentuk ini tentang penghargaan sebagai hukuman. Anak kelas 1 SD sedang belajar membaca. Kemudian setelah beberapa bulan dia bisa membaca, dan dia saat bisa membaca menunjukkan kepada orang tuanya, Mama, Tiana, nih belum hari belum membaca. Ini Budi sedang naik ke pohon kemudian memetikkan buah mangga. Nama tidak terbata-bata dan dihejak lagi kan. Wah, senyum tuh anak waktu membaca, senang. Itu hadiah sudah bagi diri dia sendiri. Tiba-tiba orang tuanya, kamu berhasil membaca, Abah senang banget. Nih, Abah tuh kan sepeda motor listrik. Padahal kalau sampai SD,
akhirnya dia lupa menikmati bahwa dia bisa membaca. Kita sedang mengambil hak itu. Kata bapak atau tokoh ini dalam konsep ini bahwa penghargaan itu bisa berupa hukuman, mengambil kegembiraan. Lalu lahirlah ini. Lah Pak Asep kalau menghukum seperti yang saya tangkap tadi kayaknya tidak boleh. Menghargai tidak boleh. Terus apa yang bisa kita lakukan saat menegur anak? Ini Bapak Ibu salah satu contoh. Contoh, saya bertemu dengan anak. Si anak ini menolong murid baru diberi pertolongan. Maka itu mempraktekannya pada anak bisa seperti ini. Nah, kemarin saya perhatikan, ingin Pak, rasa empatimu besar sekali. Waduh, pakai senyum banget kita. Kenapa Pak jadi kayak itu? Katanya, pada saat Anda menolong murid baru di kelas kita, lanjutkan, nah itu bagus. Tanpa penghargaan. Selanjutnya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nih ada anak yang membantu tugas kelompok, kita tidak perlu berikan penghargaan, kita tidak perlu berikan pujian. Pujian itu penghargaan tuh. Tapi kita bisa pakai, nah iya Pak, saya menghargai. Hanya sebatas itu saja. Menghargai apa? Kepedulianmu. Bagus pada saat kamu menolong teman-teman di tugas kelompok. Kemudian contoh dan di bawahnya juga mirip seperti itu. Memang terasa kaku dari bulan, tapi seiring waktu nanti akan luas. Berikutnya keyakinan kelas. Ini masih dalam ranah disiplin positif. Nih, keyakinan kelas di sini ulun banyak dapat ilmunya. Kenapa? Oh, ternyata keyakinan kelas itu kah? Guru berperan dalam menuntun siswa sehingga terwujud keyakinan kelas sekolah. Diawali bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Ini obrolan kita kemarin bahwasanya kesepakatan kelas dulu baru menjadi sebuah keyakinan. Kita ikuti saja. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan kan sudah ada. Untuk apa keyakinan kelas lagi? Coba kita lihat ilustrasi di bawah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah supaya terlihat keren? Apakah supaya, atau kita dari nilai-nilai kebaikan supaya selamat ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan di waktu Covid? Supaya menjaga kesehatan, menghormati orang lain. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti sebuah acara atau pelatihan? Yang dijadikan kesepakatan, ini saya baru baca pertanyaannya. Kalau peraturannya adalah harus menggunakan, wajib menggunakan helm, itu peraturan. Tapi kadang kita melupakan manfaat dari peraturan itu. Manfaat peraturan itulah yang diangkat jadi kesepakatan kelas. Jadi kita tidak membuang aturan, tapi menggali makna aturan supaya anak ingat maknanya, bukan aturannya aja. Kita lanjut saja. Untuk mendukung motivasi prinsip kembali ke keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan merangkai mengikuti serangkai peraturan kelas. Ini tahapannya menjadi kesepakatan kelas dulu, baru keyakinan kelas, baru lingkungan positif, baru budaya positif. Ulun cepat aja. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Kita diskusikan atau cepat aja Bapak Ibu. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Keyakinan sesuatu yang diyakini dari dalam diri kita. Contoh,
dilarang terlambat ke sekolah. Keyakinannya apa yang di dalam diri anak? Oh, aku adalah orang yang menghormati waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilalaikan. Yang dipikirkan anak tidak boleh dilalaikan tadi itu keyakinan. Peraturannya tidak boleh datang terlambat. Bisa Bapak Ibu lihat di sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini keyakinannya Bapak Ibu. Kenapa jadi harus menghormati? Karena orang sayang mohon sini. Berikutnya, kami murid yang semangat belajar. Kami murid, ini keyakinannya. Semangatnya itu yang dia, lain aturannya. Aturan itu mengarah untuk supaya dia bisa mengambil nilainya. Nilainya itu yang dipraktekkan secara terus-menerus. Kemudian kita maju saja. Ini Pak Gapur kalau membahas keyakinan ini perlu satu sesi lagi Pak, 4 jam. Jadi belum cepat aja di sini. Yang penting kita dapat sari umumnya nanti. Nah, kita langsung ke sini saja Bapak Ibu. Ini jelas di sini. Bentar. Nah, jadi kalau kita di dalam kelas itu membuat keyakinan kelas, kita tulis dulu peraturannya satu. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kata dilarang membuang sampah sembarangan satu bersifat negatif. Yang kedua kurang bagus terkait dengan nilai-nilainya. Sama seperti ini. Pasal nih, jangan memikirkan gajah. Pasti pasal kita pikir gajah. Padahal perintahnya jangan kalau pasal ini. Atau mau lihat jangan memikirkan makan. Apa yang dia pikirkan? Makan. Mau lihat jangan memikirkan cewek cantik. Padahal perintahnya jangan memikirkan cewek cantik. Biar pasti cewek cantik. Yuk kita terapkan peraturan. Dilarang menggunakan kosmetik berlebihan. Kenapa nih pakai lipstik? Oh, kenapa pakai maskara? Berlebihan banget. Maka dilarang memakai lipstik. Dia terpikirkan, dilarang memakai lipstik ya Bu. Ya, tapi dalam hatinya lipstik kan bagus Bu. Nama saya cantik Bu. Meskipun di dalam hati. Diubah jadi keyakinan supaya dia yakin. Karena perlu lagi dilarang pakai kosmetik, tapi diubah menjadi keyakinan siswa yakin berpenampilan sederhana untuk menunjukkan inner beauty. Wah, itu keyakinannya. Jadi dia tidak pakai kosmetik karena saya yakin katanya berpenampilan sederhana itu menampilkan kecantikan saya dari dalam. Jadi ini peraturan, ini keyakinan. Ulun buang inner beauty-nya, berpenampilan sederhana itu bagus. Nah, jadi bukan tentang kosmetiknya kita buat, diubah ke kalimat yang positif. Seperti itu gambaran keyakinan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menuliskan keyakinan di dalam kelas, langsung saja kebutuhan dasar manusia. Kita maju materi berikutnya. Kebutuhan dasar manusia pasti dia tahu semuanya. Bolehkah bertanya? Kira-kira kebutuhan dasar itu apa? Kira-kira Bapak Rudin? Nah, Bapak Rudin dihargai, dihormati. Kebutuhan Bapak Rudin luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Rudin. Pas banget. Paulia adakah? Makan. Benar, makan. Supaya apa makan? Bukan makan ya, kira-kira. Nah, bertahan hidup mungkin. Pak. Kebutuhan pian apa? Sama. Makan. Yuk Bapak Ibu.
ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi siswa-siswa yang lalai itu, yang ribut di dalam kelas atau di dalam kelas ketika tidak mengajar, bosan, berarti dia gagal memenuhi kebutuhannya. Apa saja kebutuhan dasar itu? Satu, bertahan hidup. Dua, kasih sayang dan rasa diterima. Tiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Yang berikutnya, kesenangan. Di dalam kelas saat kita mengajar, si siswa bosan. Kira-kira kebutuhan apa yang ada terpenuhi di siswa itu, Bapak Ibu, dia jadi bosan? Kesenangan. Dia sedang tidak senang melihat gurunya yang mengajar seperti itu saja. Bapak nih kayak itu pulang mau bosan, ada rame lalu bosan dia. Atau si Tono misalnya sedang memukul temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada Tono? Hendak apa ini jadi memukul tuh kira-kira? Bisa semuanya sebenarnya tergantung siswa. Tapi yang paling nampak biasanya jagoan ya. Berarti dia ingin berkuasa. Penguasa, tapi bisa juga ternyata si Tono ini belum makan di rumah mulai tadi malam, pagi-pagi belum makan juga, melihat kawannya ada makan, minta dong sedikit, enggak mau. Maka Tono dengan kamu kalau tidak menghasilkan pukul kamu. Kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup, kelaparan. Arif kira-kira apa? Pas Arifnya aktual. Arif kira-kira ada yang menyampaikan Bapak Ibu kebutuhan apa yang sebenarnya diinginkan Arif? Pak Marah mungkin kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian, suatu anak bermasalah kita panggil, maka tugas kita yang paling buruk, anak ini kenapa? Apa yang diperlukannya? Apa kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, kita baca. Dengan tahu itu kita mudah dalam melanjutkannya atau menasehatinya. Berikutnya studi kasus dulu nih. Masih ingat Alpina? Bapak Ibu mungkin guru-guru baru tidak sempat ketemu. Alpina adalah seorang murid kelas 9 yang pendiam. Dia cenderung menyendiri dan kurang aktif dalam pertemanan. Apabila disuruh membaca nyaring, dia malu dan hanya bisa membaca dengan suara yang pelan. Alpina memiliki sifat tidak percaya diri. Terkadang dia menangis saat merasa ada yang menyebut tentang kekurangannya. Ibu Risma pasti ingat. Kira-kira tulis kebutuhan apa Alpina ini semalam itu jadi kayak itu? Kurang percaya diri, masuk kemana tulis? Bertahan hidup, kasih sayang, atau coba ulun melihatkan lagi. Nah, masuk mana tulis? Kurang percaya diri, kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata mungkin Tuhan juga yang menjalankan dulu, padahal tidak tahu apa-apa juga gurunya ini. Ulun panggil, saya panggil Alpina tersebut, kemudian saya tanya, oh ternyata pendiam ini, kata dulu nih cerita ulun dulu terpikir, oh ternyata Alpina ini karena percaya diri, oh ternyata dia dalam posisi ini, bahkan kesurupan gula sampai dulu itu racun, bahkan pingsan terus pas upacara. Ternyata setelah kita tarik ke teater, dia mendapatkan teman yang pas dengannya. Kita berikan motivasi, akhirnya dia mendapat kepercayaan diri di sana. Temannya melihat dia berakting, padahal dia coba-coba aja awalnya tuh. Tepuk tangan. Seiring tepuk tangan itu terbangun kepercayaan dirinya, dia merasa juga diterima oleh teman-temannya di teater.
kelihatan, sehingga sampai pada saat ini saya tanyakan dengan temannya Akbar, gimana Alvina Akbar? Sekarang lulus Pak, sudah SMA, gimana di waktu SMA? Nah Pak, berpendapat terus Pak, gitu Pak, aktif orangnya. Ternyata kebalikannya. Setelah apa? Setelah kebutuhannya terpenuhi. Maka sangat penting kita ketika memanggil siswa dilihat benar-benar bagaimana cara menerapkan supaya kebutuhan ini mudah. Kita punya 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira biar masuk ke mana? Realita kita di sekolah. Sampai yang masuk penghukum atau biar memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak, atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Pasti ulun pribadi pun masuk salah satu di dalam sana. Biar Anda biar jawab sendiri saja di dalam hati. Nanti silakan yang cermati lagi yang mana yang paling bagus. Sebagai Bapak Ibu lah, ice breaking kita terkait dengan masalah ini, kita nonton video saja terkait 5 posisi kontrol. Ya Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih? Posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang 5 posisi kontrol, artinya Bapak Ibu sekalian sudah punya jawaban di hati masing-masing. Aku masuk yang mana sih? Seperti yang disampaikan dan diinginkan Kementerian Pendidikan Bapak Ibu, yang paling ideal adalah manajer. Jadi kata instruktur ulun pas acara elaborasi pemahaman,
Bapak Ibu ini bukan pilihan. Apakah Bapak Ibu mau penghukum sebagai teman atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau ini bukan pilihan. Tapi Bapak Ibu kami harapkan, kata beliau, strukturnya tadi, diharapkan bisa mencapai posisi manajer dalam membimbing anak. Jadi bertahap saja Bapak Ibu. Kita sampai pada posisi pemantau, pelan-pelan ke posisi manajer nanti. Jadi semuanya bisa tercapai. Kemudian ulun secara singkat aja mau memberi penguatan yang belum pahami tentang 5 posisi kontrol. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang anak. Anak ini misalnya dalam keadaan di rumahnya sudah bermasalah. Kemudian dia berangkat ke sekolah, tiba-tiba dia mukul temannya. Masalahnya kali 2. Double masalah. Sekarang kita tanya ke pribadi kita masing-masing, pernahkah Bapak Ibu berada dalam perasaan yang jiwa tidak stabil? Misalnya, mungkin waktu Bapak Ibu sekolah atau waktu Bapak Ibu dalam tempo yang lalu merasakan marah. Padahal Ibu tidak marah, tapi Ibu memaksakan untuk marah. Atau Bapak Ibu atau saya pribadi misalnya pernah mukul orang. Kayak apa tuh perasaan sebagai orang yang jiwanya tidak stabil? Ketika anak ini sudah berbuat salah, dia tuh sesungguhnya saat itu sedang terlempar dari komunitas teman-temannya. Dia tidak peduli lagi dengan teman-temannya. Salahnya double. Setelah kita panggil, kita marahi lagi, kita omelin, kamu ini, beri hukuman lagi. Satu jiwanya sudah rusak, habis itu terlempar dari temannya, habis itu kita omelin, habis itu kita hukum lagi. Akhirnya posisi penghukum seperti yang disampaikan di video tadi juga seperti itulah. Maka kita bisa berangkat ke alternatif lain, yaitu dengan cara manajer. Manajer ini bagaimana Bapak Ibu? Anak diajarkan untuk sadar satu. Dia datang, misalnya Bano, silahkan ke tempat Bapak. Datanglah si Bano ke tempat si Pak Asep misalnya. Maka tugas kita pada saat itu Bapak Ibu, kita stabilkan dulu jiwanya. Dia sebagai orang yang bersalah, kita stabilkan dulu. Kalau sudah stabil, biasanya prinsip orang kampung gampang dipadahi. Kalau sudah tenang, kita tenangkan dulu, kita validasi dulu, kita pahami masalahnya. Baru dia kita arahkan ke untuk belajar menyelesaikan masalahnya, tentu dengan panduan Bapak Ibu gurunya tersebut. Ini kalau biar lihat di tabel ini, tapi belum ringkas saja. Tahu sudah penghukum, membuat rasa bersalah, teman kekurangannya tahu, kelebihannya tahu, yang paling ideal yaitu manajer. Ini saja yang perlu tekankan. 1, mengajukan pertanyaan. 2, cirinya menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia yang berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu di positif dan dunia yang berkualitas. Kalau kita menghukum siswa Bapak Ibu, kira-kira murid itu di masa depan atau masa saat itu meletakkan kita sebagai orang yang baik ada sebagai orang yang menurut dia positif tidak? Jadi manusia itu ada yang dunia berkualitas, alam pikiran kita, alam roh kita nih. Ada yang layak aku ingat, ada yang jahat bahkan jadi trauma. Kita mau masuk yang mana sebagai guru? Kita masuk dunia pemikiran anak yang berkualitas, kan anak masuk yang membuat trauma kah, atau anak tengah-tengah kah? Maka dengan manajer, kalau dia sadar, insya Allah kita akan berada dalam dunia yang berkualitas, di alam pikirannya yang mempengaruhi dia untuk jadi anak yang sukses nanti. Kemudian kita langsung saja ke materi berikutnya. Artinya kita sama-sama tahu sudah bahwasanya yang ideal itu sebagai manajer.
Ini peraturan memantau konsekuensi atau hadiah. Kalau manajer fokusnya bukan kepada peraturan pasalnya, tapi fokusnya kepada nilai-nilai atau kesepakatan dan sifatnya memperbaiki, bukan untuk hadiah atau konsekuensi apalagi hukuman. Nah, ini bahasan terakhir kita segitiga restitusi. Mungkin mudah-mudahan 10 menit lagi bisa selesai. Peraturan pemantau nilai-nilai sebagai manajer. Kita nonton restitusi. Pengertian adalah restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa dan apa yang mereka inginkan sebagai tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi. Kita nonton video terakhir Bapak Ibu, ini gambaran dari restitusi, mudah-mudahan ada gambarannya. Ini kalau mengalami bagaimana cara menangani anak yang bermasalah. Bu Niara ini di sini tergambarnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang ada. Siapa? Menggunakan penerapan segitiga restitusi. Langsung ke prakteknya aja. Siang Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Ini Bapak Ibu, jadi restitusi itu sebagai langkah kita menangani siswa yang bermasalah atau salah atau melalaikan disiplin. Intinya Bapak Ibu sekalian, obrolan atau tuntunan yang berkualitas dan bermakna. Di situ penekanan utamanya. Siswa dipanggil, diajak berpikir bersama. Tapi kita kadang menyalahkan dia. Tapi dia belajar dari kesalahan. Makanya ketika kita panggil pertama, dia marah-marah tuh gambaran seperti, oh lupain ini. Apa tugas kita? Stabilkan identitasnya. Stabilkan. Apa pertanyaannya boleh? Berbuat salah itu wajar, manusiawi. Ulun sangat yakin bila siswa dalam kondisi marah, kita bisa memahaminya dan dia merasa dipahami karena mungkin sehari harus. Pasti dia berubah. Oh, Bapak ini ternyata paham aku. Oh ini. Kita stabilkan identitasnya, lalu kurang marahnya kurang. Saat itu kita ajak ngobrol lagi. Masuk ke tahapan berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Nih anak butuh apa? Dia marah-marah tadi sama temennya, perlu apa? Kebutuhan apa yang kurang? Kita bisa pakai bahasa ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Intinya kita pahami lagi, tapi pemahamannya level 2 di sini. Setelah dia paham, baru kita hubungkan dengan apa keyakinan di dalam hatinya yang paling dalam tentang kebaikan terkait masalah itu yang dia yakini. Kita tanyakan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Menjawab si anak. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal seperti apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Tapi setelah dia stabil, setelah bagus emosinya, maka anak-anak di sini diajarkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri melalui tahapan. Yang pertama tadi yang paling penting tahapannya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Setelah stabil baru kita stabilkan level 2 yaitu validasi kebutuhannya, baru menanyakan keyakinan. Ini tahap terakhir kita Bapak Ibu. Kita punya helikopter view dari materi kita yang lumayan acak tadi, mudah-mudahan bisa kita simpulkan bersama. Kelihatankah tulisannya? Disiplin positif, budaya positif akan terbentuk jika disiplin positif terlaksana. Sebelum ini ada satu pertanyaan. Kira-kira apa yang menyebabkan hukuman muncul? Ulun berikan bayang, kalau tidak ada peraturan ada hukuman tidak? Kalau ada peraturan ada hukuman tidak? Biasanya hukuman muncul karena melanggar peraturan. Sekarang suasananya seperti ini, kondisinya seperti ini. Aturan sudah kita ubah jadi keyakinan kelas, aturan kelas. Peraturan sekolah sudah kita ubah jadi keyakinan sekolah. Peraturan sudah tercover oleh keyakinan. Siswa meyakini, dia berusaha ingat dari dalam dirinya. Kira-kira Pak Gopur perlu hukuman lagi kadang peraturan itu sudah jadi keyakinan. Misalnya anak lalai ya. Menghemat waktu Pak Gopur lah, belum merasa ada perlu lagi. Karena kan berdasarkan peraturan, melanggar peraturan. Kalau dia melanggar keyakinan berarti langkahnya restitusi. Makanya yang di akhir ditanyakan di restitusi membawa dia berpikir bukan peraturan, tapi apa yang kamu yakini, apa yang kamu lalaikanlah tentang keyakinan sekolah kita. Di situ dia berjanji untuk memperbaiki diri. Kapan nak mau memperbaiki? Besok Pak, baik. Besok akan Ibu atau ya Ibu lihat ya selesai.
Jadi dalam kurikulum Merdeka tidak perlu lagi yang namanya hukuman kisahnya, tapi selebihnya adalah santai. Bapak Ibu mohon perhatiannya, ini penutup kita hari ini dengan hormat. Helikopter view kita, mudah-mudahan sekolah kita bisa melaksanakan budaya positif. Budaya positif akan terlaksana jika ada disiplin positif. Disiplin positif dikemukakan oleh paradigma terbaru, bukan siklus respon ulama yang baru, namanya teori kontrol oleh Dr. William Besser. Ini yang diambil Kementerian Pendidikan untuk kita. Bagaimana langkahnya? Teori ini menganggap Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang membuat anak disiplin adalah diri dia sendiri, bukan kontrolan kita. Itu hanya faktor luar saja. Berikutnya kita lihat panahnya. Makna disiplin: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi Bapak Ibu, murid itu tidak bisa dikontrol. Yang mengontrol siapa? Diri dia sendiri. Bagaimana cara mengontrol dia? Dia belajar disiplin positif di sekolah melalui pembiasaan lingkungan yang mendukung. Jadi syarat utama kalau kita akan menjalankan disiplin positif, kita guru-gurunya dulu kompak. Kita ampayakan lingkungan yang pas. Oh, anak melihat, ulurnya itu pelan-pelan masih terbentuk. 1 jam jangan banyak kosong. 2, sampah gurunya yang pelajari, bukan disuruh. Teladan sangat penting di sini sehingga anak belajar. Kita memanajerinya, kita ajak, tapi bukan disuruh atau dibentak sebagainya, diajak supaya motivasi intrinsiknya terbentuk, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu menghindari hukuman untuk memperoleh imbalan. Yang kita ingin target adalah untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Dimulai, intinya ini dimulai dari hal yang paling sederhana dari instrukturnya itu Bagapurai. Jadi kalau anak disiplin positif, disiplin pasti akan bisa, tapi dimulai dari sesuatu yang sederhana. Apa itu? Ubah peraturan sekolah Anda menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah jalankan. Anda sebagai guru-guru, sebagai satuan pendidikan, beri contoh, beri teladan. Jadi tidak ada lagi peraturan, tapi peraturan sudah terkoper di keyakinan kelas. Kita hadir untuk disiplin positif sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi ini kisah anaknya disiplin, kita untingannya ke motivasi intrinsik berdasarkan keyakinan kelas. Pian-pian dalam membimbinginya ini pakai manajer. Manajer pakai apa? Pahami dia butuh apa. Jadi semanajernya paham, oh ini anak butuh apa, oh larinya ke sini. Alurnya. Nah, kira-kira itu sarinya untuk pelajaran kita hari ini. Jadi mulailah dari yang paling sederhana, mulailah dengan keyakinan kelas. Kita sebagai guru berperan sebagai manajer. Sebagai manajer harus paham anak itu, disiplin itu sesuai dengan teori tadi, ilusi. Saya sedikit lagi, ketika kita lagi harus dimamai guru kita dulu, ingatlah biar mama yang sidik. Bergunalah untuk dia. Ulut pribadi terserah, ada ingat tadi. Rasanya kalau ada manfaatnya untuk ulut. Sebab mana ekstrinsik sesuai dengan materi tadi. Ulut hanya menyambungkan kita. Demikian Bapak Ibu penyampaian kita hari ini. Kira-kira sebagai refleksi kita singkat saja, bermohon tanggapannya saja. Bagaimana pemahaman Ibu tentang sebelum, saat ini, dan sesudah mengikuti materi ini? Adakah bayangan tentang paradigma baru? Kira-kira bagus saja dilaksanakan. Kalau umpamanya yang bagus, kira-kira kapan
referensi hari ini, bukan sebagai program. Terserah Bapak Kepala Sekolah. Ya, silakan Bapak Ibu, terakhir kita tahapan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Pada Bapak Ibu dipersilakan, satu aja atau dua orang boleh. Bapak langsung kan. Ya, terima kasih Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama ucapkan terima kasih Pak Asep yang sudah memberikan wawasan untuk kita semua, terutama perubahan paradigma terkhusus untuk disiplin positif, yang mana dalam hal ini tentu harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu sehingga menjadi teladan untuk orang lain. Karena mana tanpa kita memulai dari diri kita tentu tidak akan berubah. Pada prinsipnya adalah saya sering menyampaikan adalah membangun kesadaran sendiri. Tanpa kita sadari sendiri, tentu tidak akan muncul perubahan. Tanpa kita sadari, apalagi dengan sistem penekanan, tentu akan muncul gejolak berontak jiwanya minimal. Nah, itu adalah merupakan salah satu bagian dari yang memang harus kita mulai dari diri kita. Nah, harapan kami tentu dari teori ini tentu kita ingin terapkan di sekolah kita. Minimal kita mulai dari sekarang dan seterusnya. Setidaknya ada upaya-upaya terkecil dulu sehingga bisa teori yang kita terima itu sejalan seiring dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Jadi saya sangat sependapat dengan teori ini. Mudah-mudahan kita semua terbimbing dan termotivasi dengan paparan materi yang disampaikan sehingga menjadi wawasan kita untuk kita aplikasikan di sekolah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak atas refleksinya luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengomentari tentang setelah kita mengikuti pelajaran Pak Kamara mungkin? Terima kasih kepada Pak Asep yaitu menjelaskan dengan lurus atas makna disiplin budaya positif yang turun nantinya. Disiplin positif tentunya menghasilkan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas menjadi kunci inti daripada untuk menerapkan daripada ketaatan kita kepada peraturan sekolah ataupun peraturan kelas. Jadi ada dua macam, ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Untuk wali kelas dibuatlah oleh masing-masing guru untuk keyakinan kelas itu sendiri. Paling banyak itu minimal, paling banyaklah itu 7 keyakinan kelas. Nah, dan juga dalam hal ini tentunya dalam 5 kebutuhan dasar yang harus kita lihat ini, saya mempelajari juga dengan Pak Asep ini. Alhamdulillah luar biasa beliau menjelaskan. Kita kalau bisa dijelaskan lagi nanti ini supaya kita lebih baik ke depannya tentang ini. Ada namanya menuntun itu kan, ini ada 6 ini pola pikir daripada Ki Hajar Dewantara yang diterapkan mengambil daripada Dr. Grasser ini, walaupun diambil tapi sesuai dengan menuntun Bapak Ibu sekalian. Karena bertahan hidup tadi, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, nah semua itu diambil dari manajer. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau itu paling rendah sudah di dalam posisi 5 kontrol ini. Yang satu yang paling tinggi adalah nilai manajer itu sendiri di dalam aturan ajaran guru penggerak itu sendiri. Nah, ini yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu ada namanya aksi nyatanya, restitusi ini yang kita tampilkan ini bisa kita buat nanti di aksi nyata dan tampilkan aja, insya Allah diterima. Karena ini umpan baliknya ambil Dewan Guru 3, siswa 3, insya Allah diterima ketika melakukan aksi nyata. Sekiranya itu nih Pak Asep. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga ilmunya, pengetahuan yang diberikan oleh Pak Asep yang disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, izinkan untuk menyimpulkan secara seringkas-ringkasnya
Bapak Ibu sekalian, mari kita jangan ragu-ragu melaksanakan disiplin positif ini untuk anak kita, bukan untuk kita. Mari anak-anak kita ajak untuk menciptakan karakternya asli dari dalam dirinya. Dia benar-benar paham nilai-nilai kebaikan agama, nilai-nilai kebaikan sebagai manusia. Itu dia terapkan, kita tuntun pelan-pelan. Harus sabar, tapi insya Allah jika ini kita jalankan tidak ada proses yang berbohong. Intinya kompak, kolaboratif, kita berikan keteladanan, kita jalankan pelan-pelan. Kita sebagai guru mengutamakan, sebagai manajer mengutamakan menguatkan karakternya lewat itu teguran-teguran pian. Pembiasaan itu di keyakinan kelas. Bila anaknya salah, pakai restitusi. Restitusi di video, alih baik. Apa itu adegan wah, itu bukan kamera, itu kada. Itu contoh. Selebihnya ada di tangan pian-pian masing-masing. Silahkan laksanakan secara luwes, secara harmonis, secara santai, tapi tetap pakai prinsip tahapannya. Insya Allah sangat bermanfaat. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi ulun ingatkan kesepakatan kelas kita, jangan lupa bahagia. Silahkan tersenyum sama-sama. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan hari ini. Selebihnya ulun serahkan kepada moderator Bapak Amir Kamara. Salah hilang, sangat mohon maaf. Waktunya yang terpakai lebih dari sejam, mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati, kelas 8B. Saya telah mengikuti dan terlibat langsung dalam pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Salah satu kegiatan yang saya laksanakan bersama teman di kelas saya yaitu membuat kesepakatan kelas. Kami dibimbing Pak Asep Rahmadani untuk membuat kesepakatan kelas bersama. Saat proses pembuatannya sangat seru. Pak Asep menekankan bahwa kesepakatan kelas ini harus berasal dari kami sendiri, terlibat secara langsung, membahas, mendiskusikannya dan menyepakatinya. Kini kami telah menjalankan sekitar 1 minggu ini. Hal yang sangat terasa yaitu kelas menjadi bersih, saat belajar menjadi aktif namun tetap tertib. Semoga kami selalu menjalankan kesepakatan kelas ini tersebut dan selalu menyakininya demi kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan dari penjelasan pemateri Bapak Asep Rahmadani SPD yang berkenaan dengan budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia, segitiga restitusi, serta posisi kontrol restitusi. Materi yang Bapak Asep sampaikan sangat bermanfaat bagi lingkungan sekolah dan meningkatkan potensi pembelajaran pada murid. Semoga kami seluruh Dewan Guru SMP 3 Kusan Hilir Kabupaten Tanah Hulu, Kalimantan Selatan dapat menerapkan di sekolah. Sekian dari saya, Ahmad Kamaras lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Karina, guru mapal pendidikan Pancasila di SMP Negeri 3 Kusan Hilir. Terima kasih kepada Bapak Asep Rahmadani telah berbagi pemahaman tentang budaya positif. Beliau menyampaikan bahwa disiplin positif merupakan hal penting dalam perkembangan karakter siswa. Siswa berproses untuk menginternalisasi nilai-nilai kebajikan, khususnya nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Pendidik berposisi sebagai penuntun dan mengambil peran sebagai manajer dalam prosesnya. Saya menjadi yakin melalui konsep ini, anak dapat berdisiplin secara positif, diawali dengan keyakinan kelas, dan kami akan menuntun mereka untuk mandiri berdisiplin.
memahami kebutuhan siswa, memberikan tuntunan melalui tahapan segitiga. Restitusi merupakan cara baru yang menurut saya sangat baik. Sedikit saran untuk Pak Asep Ramadhani selaku CGP agar bisa konsisten dan terus berkolaborasi untuk menuntun anak sehingga terwujud lingkungan SMP Negeri 3 yang berbudaya positif.